Assalamualaikum narasumber. Semoga semuanya sehat. Pada video kita kali ini kita akan unboxing CCTV yang keren banget. CCTV ini adalah P380 yang terbaru. Modelnya tipe steker EU yang mudah banget cara pakainya. Apakah fiturnya lebih baik daripada P380 yang lama? Oke, kita bahas. Kalau lihat kotaknya sih lebih besar daripada P380 yang lama. Ada logo P380 dengan tulisan Wi-Fi SmartNet Camera. Ada juga logo untuk fitur-fiturnya. Di bagian pinggir ada bentuk gambar CCTV-nya. Di bagian pinggirnya juga ada tulisan P380 yang glowing-glowing tulisannya. Ya kelihatannya asli banget, lalu bisa diakses dari Android ataupun iPhone. Kemudian di box yang sampingnya juga ada tipe modelnya yaitu Q22S dengan daya 5 volt 1,5 ampere. Oke Neps, kita unboxing bareng-bareng. Harganya 200.000 saya dapat di toko online. Kalau misalnya minat bisa dicek di deskripsi video. Di dalam box kita mendapatkan buku manual. Kalau dilihat buku manualnya tipe terbaru. Beda dengan versi yang lama tapi step-stepnya kurang lengkap. Selanjutnya kita mendapatkan stick reset kayak SIM ejector. Dan ini dia CCTV P380 Pro dengan colokan steker stop kontak tipe EU. Dari segi desain sangat mirip dengan P380 Pro yang sebelumnya kita bahas yang tipe bohlam. Ada 4 lampu LED pintar dan juga infrared night visionnya. Untuk resolusi kameranya bisa 8 megapiksel. Kita buktikan apakah benar. Bahannya dari plastik ABS. Oke, cukup solid juga bahannya. Kalau desain kamera mirip banget, hampir 100% mirip. Bedanya hanya colokannya saja. Di bagian belakang ada speaker untuk two-way audio dan juga scan barcode untuk pairingnya. Nanti kita akan coba pairing tanpa wifi rumah. Di bagian bawah ada slot kartu memori dan juga lubang reset. Kartu memorinya bisa support sampai 128 GB. Untuk tipe stekernya tipe EU yang sudah umum banget di rumah kita juga pakai. Oke Neps, ini dia spesifikasi lengkap dari produk P380 Pro tipe stop kontak. Harganya kisaran 200.000 di pasaran. Untuk kartu memorinya kita pakai SanDisk Ultra. Kamu bisa pakai sampai maksimal 128 GB. Cara masukinnya sangat mudah kayak gini. Oke, sorry, dibalik. Kalau kebalik nggak akan bisa masuk. Mudah banget cara pasangnya, nggak usah buka cover. Oke Neps, kita langsung ke cara instalasinya. Caranya cukup mudah, tinggal colokin saja ke stop kontak. Simple banget, tanpa kabel tinggal colokin, nggak ribet. Kita tinggal tunggu saja sampai dengan CCTV-nya siap untuk di pairing. CCTV-nya muter kayak gini kalau misalnya sebelum pairing itu normal, bukan dia pusing mikirin BBM yang naik ya. Langkah selanjutnya kita tinggal reset saja pakai stick reset kayak gini, kita tekan selama 3-5 detik. Nyolok resetnya jangan sampai terlalu kencang, ya pakai perasaan saja lah. CCTV-nya udah curhat, oke kita langsung pairing. Kita tambahkan perangkat di pojok kanan atas. Karena kita pakainya yang tanpa wifi, kita masukin ID wifi-nya atau kita bisa scan barcode yang ada di CCTV-nya. Kita pakai cara yang akses tanpa wifi, bisa dimonitor 20 meter dari perangkat. Bisa juga pakai wifi untuk monitoring jarak jauh, kita pernah bahas ini di video sebelumnya. Kemudian kita tinggal pilih SSID wifi yang ada di CCTV-nya. Yang awalan kodenya itu MV, nah yang ini. Kita tinggal pilih, lalu kita tunggu sampai koneksinya selesai. Next, kita balik lagi ke aplikasinya. Kemudian kita tinggal pilih akses CCTV yang sesuai dengan serial number CCTV-nya. Nah, di sini Anda harus membuat set password. Kita bikin passwordnya dulu. Kombinasi dari huruf angka kecil, besar, dan huruf. Oke, kita langsung saja pilih yang AP hotspot di sini. Udah gitu aja, selesai. Anda bisa mengakses CCTV 20 meter tanpa wifi. Kita coba fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita coba fitur Fun Tilt-nya. Bisa berputar 355 derajat dan juga tengok atas bawah 90 derajat. Sudut penglihatannya bisa sampai 110 derajat. Kita coba fitur zoom-nya. Di bagian layar ada zoom. Bisa di zoom sampai 10 kali. Kalau di zoom sih emang agak pecah ya. Mirip banget lah kualitasnya dengan V380 yang versi sebelumnya. Next ada screenshot. Kita coba screenshot, lalu ada recording juga. Kalau recording dari aplikasi masuknya ke memori internal HP.
Kemudian ada speaker untuk two-way audio, kita bisa aktifkan. Kita bisa ngobrol dengan orang yang berada di depan CCTV. Kalau perangkatnya lebih dari satu, di sini bisa live secara bersamaan. Kebetulan yang satunya lagi offline karena terhubung ke WiFi rumah. Kamu bisa monitoring sampai 4 live CCTV. Kita juga bisa putar layar HP kayak gini, jadi saat monitoring lebih luas lihatnya. Secara fungsi dan fitur semua masih lengkap berada di satu layar. Kamu juga bisa merubah resolusi kameranya dari SD ke HD. Kita coba tes suara speaker audionya. Oke, Neps. Ini dia contoh suara two-way audio dari speaker CCTV P380 Pro terbaru. Mantap. Ada bisa. Suara speakernya oke lah, masih jelas. Next kita coba menu replay. Anda bisa mengecek hasil rekaman di sini. Disimpan dalam kartu memori, kamu juga bisa berlangganan cloud. Kalau pakai 128 GB cukup sampai 14-15 hari. Sudah loop otomatis jadi nimpa hasil rekamannya. Kamu juga bisa cek hasil rekaman berdasarkan hari. Bisa rekam full 24 jam ataupun hanya merekam saat ada terdeteksi gerakan saja. Kita coba menu tambahannya apakah sama dengan versi sebelumnya. Oke, di sini masih tetap sama. Kita bisa putar layar kayak gini kalau misalnya posisi kamera CCTV-nya diposisikan terbalik. Yang saya suka dari CCTV ini punya fitur lampu pintar. Kita bisa setting on, off, atau otomatis. Jadi hasil rekamannya walaupun malam hari tetap bisa berwarna. Lampunya akan aktif kalau terdeteksi gerakan. Selanjutnya juga ada fitur preset PTZ. Kita bisa atur di sini untuk area pengawasan dari PTZ-nya. CCTV ini juga sudah dilengkapi dengan motion tracking dan motion detection juga. Anda bisa aktifkan di sini di motion trackingnya. Kalau kita aktifkan akan mengikuti gerakan yang ada di kamera. Yang menarik dari CCTV ini, kalaupun Wi-Fi-nya off tetap bisa aktif rekamannya dan auto trackingnya tetap aktif juga. Untuk harga 200.000 yang sudah ada motion trackingnya sangat worth it. Biasanya CCTV yang sudah ada motion trackingnya harganya di atas 300.000. Selanjutnya kita coba untuk fitur night vision-nya. Di sini kamu bisa setting manual ataupun otomatis. Kalau di setting otomatis maka kalau misalnya minim cahaya akan menyesuaikan, night vision-nya langsung aktif. Kita coba masuk ke setting. Di sini kita pilih setting. Kalau dilihat agak sedikit berbeda dengan versi sebelumnya karena sudah pakai firmware yang terbaru. Kalau kita cek di sini firmware-nya sudah pakai firmware yang versi terbaru. Untuk pengaturan rekaman kamu bisa cek kapasitas memori, mode rekaman, dan kualitas videonya. Ini dia kualitas gambar dari CCTV P380 terbaru. Menurut kita hasil gambarnya tidak terlalu istimewa. Hasil gambarnya biasa saja, demikian juga dengan kualitas videonya baik itu siang hari maupun malam hari. Tertera 8 megapiksel tapi kualitasnya mirip 2 megapiksel saja. Oke Neps, jadi kesimpulannya selama kita pakai emang tidak terlalu banyak masalah karena kita pakai yang tanpa Wi-Fi. Walaupun jangkauannya hanya terbatas sampai 20 meter saja. Untuk monitoring jarak jauh tetap harus dihubungkan ke Wi-Fi rumah atau hotspot. Sudah ada lampu pintarnya jadi rekaman saat malam hari tetap berwarna. Cara pakainya praktis, tinggal colokin aja tanpa kabel. Walaupun tanpa Wi-Fi, kalau CCTV-nya jauh dari perangkat tetap bisa rekam. Fitur ini yang paling menarik dari P380 yang bisa rekam walaupun tidak terhubung ke Wi-Fi. Kekurangannya masih di gambar dan video yang katanya 8 megapiksel tapi aktualnya mirip kualitas HD. Terus kalau misalnya kita saat terhubung ke mode V2P atau direct mode atau tanpa Wi-Fi, mau beralih ke mode Wi-Fi agak susah. Akhirnya CCTV sering offline. Saat terhubung ke tanpa Wi-Fi atau V2P mode, kamu nggak bisa live secara bersamaan beberapa CCTV. Akhirnya kamu harus pilih salah satu CCTV saja untuk monitoring. Oke Neps, itu dia review dari CCTV P380 yang terbaru. Kalau suka dengan video ini, silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you next video, jangan lupa sedekah, hatur nuhun, wassalam, hade pisan.